Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat 7 Oktober 2022. Kita berada pada pekan biasa yang ke-27. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat, bimbingan, penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam tadi. Terima kasih pula untuk hari baru, hari yang begitu indah yang Engkau hadiahkan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon bimbing serta tuntun serangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari segala macam ancaman mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bukalah mata, hati, dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dengan lembut sabda-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Injil hari ini mewartakan kisah tentang terbaliknya sejarah dunia. Dari dunia yang penuh dosa menjadi tertebus, dari dunia yang gelap dan kelam menjadi terang dan penuh kemuliaan Allah. Titik balik dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini dimulai dari Nazaret, kota yang tersembunyi, kepada seorang perawan yang sedang bertunangan, yaitu Maria. Ia hanyalah seorang gadis yang bersahaja, namun dipenuhi rahmat. Artinya, segala kemurahan Allah dianugerahkannya sehingga ia akan memiliki lebih banyak hal daripada yang sudah ia miliki. Dia diberi Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaunginya supaya ia menjadi seorang ibu dari anak Allah. Anak-anak remaja misioner yang terkasih, Maria terkejut mendengar berita ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum menikah. Setelah dijelaskan bahwa Roh Kudus dan kuasa Allah yang akan menjadikan anak itu, Maria dalam lompatan iman yang besar berkata, "Iya." Ia menyediakan dirinya untuk menjadi ibu Yesus. Mulai saat itulah misteri inkarnasi terjadi. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Ia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Sejarah mengalami titik balik. Dunia diselamatkannya, Sang Penebus datang di tengah-tengah kita. Anak-anak remaja misioner yang terkasih, seperti Maria melahirkan Kristus, kita juga dipanggil untuk melahirkan Kristus dalam kehidupan kita, agar dunia diselamatkannya. Untuk itu, kita harus berani berkata ya tanpa syarat. Maka kita yang sering malas, tidak mau terlibat, terutama dalam kegiatan gereja, hanya tukang komentar. Nah, inilah saatnya untuk membaharui janji dengan bantuan dan teladan Maria. Maria tidak pernah merasa diri sebagai yang hanya tukang diperintah, tetapi selalu bersedia menjawab ya. Kesediaannya itulah yang membuat dunia tidak akan pernah selalu sama. Dunia akan diperbaharui oleh orang-orang yang selalu bersedia untuk berbuat baik. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, bersediakah aku berbuat baik seperti Maria? Semoga demikian. Amin.